Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar penelitian sistem informasi geografis. Jadi seiring berjalannya waktu, SIG ini bisa dipergunakan, sering dipergunakan sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian geografi gitu. Kita mulai dari apakah penelitian itu ya. Ya mungkin saya tidak akan terlalu detail seperti mata kuliah penelitian yang lain ya. Maksudnya tuh satu mata kuliah penelitian khusus gitu. Saya cuman ingin sedikit memberikan gambaran kepada kalian tentang bagaimana sistem informasi geografis bisa dipergunakan dalam penelitian geografi. Kita awali dengan definisi apakah penelitian itu. Jadi penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman pada suatu topik. Dan penelitian adalah usaha untuk mendapatkan kebenaran dalam masalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sekarang apakah ilmiah itu? Sesuatu karya tulis bisa disebut ilmiah selama karya tulis tersebut teoritis, berdasarkan data atau empiris, dapat diuji kembali, terbuka terhadap kritik, sistematis, konsisten, dan objektif. Kemudian kembali lagi ya, penelitian adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran kan. Namun penelitian hanya salah satu cara, terdapat cara yang lain untuk mendapatkan kebenaran, yaitu akal sehat, intuitif, trial and error, prasangka, wahyu, dan penelitian. Jadi penelitian adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran. Nah, kemudian penelitian ini muncul karena karena adanya masalah, yakni terdapat kesenjangan antara dasein atau dasolen. Dasein ini adalah fakta empirik atau kenyataan, dan dasolen atau teoritis, kondisi ideal yang seharusnya gitu. Jadi karena adanya masalah itu tersebut gitu ya, karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, simpelnya gitu, sehingga diadakan suatu penelitian. Kemudian penelitian itu sendiri selalu mengulas sesuatu yang ekstrim, baik itu sangat buruk ataupun sangat baik. Untuk sesuatu yang normal biasanya tidak diperlukan suatu penelitian ya. Misalkan ada suatu kondisi yang sangat buruk ataupun kondisi yang sangat baik, sering timbullah banyak pertanyaan gitu. Sehingga dari timbulnya banyak pertanyaan tersebut diadakanlah sebuah penelitian. Nah, kemudian 3 alasan penting penelitian. Yang pertama, penelitian menambah pengetahuan, berguna untuk memberikan kontribusi pada informasi yang ada mengenai suatu permasalahan. Yang kedua, penelitian meningkatkan praktek. Penelitian memberikan peneliti ide-ide baru sebagai bahan pertimbangan saat menjalankan pekerjaan. Dan penelitian juga membantu praktisi dalam melakukan evaluasi mengenai pendekatan-pendekatan yang mereka harapkan akan bekerja dalam setiap individu. Dan yang ketiga, penelitian menginformasikan perdebatan kebijakan. Penelitian memberikan percakapan mengenai isu-isu penting ketika sebuah kebijakan terdapat perdebatan gitu pada suatu kebijakan. Lalu tadi gambaran umum penelitian, sekarang kita
masuk ke dalam penelitian dalam geografi ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya, masalah adalah kesenjangan antara yang seharusnya atau harapan gitu ya, tataran teoritis dan konseptual, dengan kondisi yang sebenarnya atau tataran empiris dan faktual. Atau juga gap antara das Sein dan das Sollen. Das Sein dan das Sollen ini dari bahasa Jerman ya asalnya. Kemudian tadi penelitian muncul ketika terjadi suatu masalah ya. Nah, sekarang ada beberapa kriteria masalah geografi. Yang pertama, masalah menyatakan keterhubungan antar dua variabel. Lalu masalah dinyatakan dalam kalimat tanya, dan kriteria yang ketiga adalah masalah memungkinkan adanya ketersediaan data. Maksudnya memungkinkan adanya ketersediaan data. Ketika tiga kriteria itu tercapai, maka bisa kita katakan itu adalah sebuah masalah. Lalu kemudian ada juga persyaratan permasalahan penelitian. Yang pertama, menarik untuk diteliti, ilmiah. Kenapa itu menarik? Ya itu tadi ya, karena adanya gap antara harapan dan kenyataan atau antara teori dan kenyataan. Bisa juga menarik karena hal yang dia angkat menjadi topik penelitian tersebut berarti sangat buruk atau sangat bagus gitu. Yang normal-normal saja itu biasanya tidak dijadikan sebuah penelitian. Lalu syarat yang kedua adalah penting untuk diteliti, dan yang ketiga memungkinkan ketersediaan data, dan yang ketiga permasalahan penelitian syaratnya adalah memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Lalu kita lanjut ke langkah-langkah penelitian geografi. Langkah-langkah penelitian geografi sebenarnya hampir sama seperti langkah-langkah penelitian pada keilmuan yang lain ya. Pada dasarnya pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan perumusan dan pernyataan masalah penelitian di backgroundnya, di latar belakang. Lalu yang kedua, perumusan dan tujuan penelitian dari background latar belakang tersebut, lanjut ke tujuan penelitian. Dan yang ketiga, penyusunan hipotesis penelitian. Yang keempat, penentuan populasi dan penarikan sampel. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keenam, analisis dan interpretasi data. Dan yang ketujuh, penarikan kesimpulan hasil penelitian. Hal tersebut adalah langkah-langkah penelitian geografi ya. Yang hampir sama lah dengan langkah-langkah penelitian pada keilmuan yang lain. Lanjut. Kemudian hal-hal yang harus dikuasai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam penelitian geografi antara lain observasi lapangan, yang ciri khas penelitian geografi. Yang pertama observasi lapangan, yang kedua membuat dan menggunakan berbagai peta, kemudian menggunakan dan menyusun suatu dokumentasi, dan yang ketiga menyusun dan membuat model, dan yang lain. Cuman 4 ini adalah ciri khas ya biasanya berdasarkan pengalaman saya gitu. Ciri khas penelitian geografi yaitu tadi ya, observasi lapangan, membuat dan menggunakan peta, menyusun dokumentasi, dan membuat sebuah model gitu. Ya, masih ingat kayak model, bukan model fashion atau model aktris aktor ya. Model ini adalah sebuah kondisi ketika kita mau meminimalkan sebuah fenomena geografis gitu ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, dalam hal ini adalah peta. Cuman ya bisa juga model-model yang lainnya, misalkan dalam bentuk digital gitu, dalam bentuk statistik gitu.
Kemudian selanjutnya, nah ini lanjut sama ya, untuk penyusunan proposal penelitian geografi sama seperti penyusunan penelitian pada umumnya. Ada judul, latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, anggapan dasar atau hipotesis, kemudian metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Nah, kemudian kita mengerucut lagi ke dalam tadi kan penelitian pada umumnya, kemudian penelitian geografi, ciri khasnya, lalu hal apa saja sih yang sering dijadikan topik dalam penelitian geografi gitu. Kita kembali kepada definisi geografi itu sendiri ya. Terdapat pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam keilmuan geografi. Yang pertama itu adalah pendekatan keruangan, spatial approach. Bisa itu pendekatan topik, aktivitas manusia ataupun regional. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ekologi atau ecological approach, lalu pendekatan historis, dan pendekatan system approach. Ada, kalau kewilayahan itu masuk ke pendekatan regional ya, yang ada dalam definisi geografi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dalam pendekatan geografi, di mana sih sistem informasi geografis ini terletak gitu. Jadi sistem informasi geografis ini lebih cenderung banyak digunakan dalam pendekatan keruangan atau spatial approach, khususnya dalam analisis lokasi gitu. Pada hakikatnya analisis keruangan adalah analisis lokasi kan, yang menitik beratkan beberapa unsur geografi, yaitu ruang atau space, tempat, dan lokasi. Kemudian ada juga yang dinamakan faktor lokasi dan makna lokasi. Faktor lokasi ini, pengertian lokasi ini tempat di permukaan bumi yang memberi petunjuk terhadap sifat atau karakter gejala masalah yang dikaji. Lokasi itu sendiri ada dua ya, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut ini yang sering kita sebut dengan letak astronomis. Kemudian untuk lokasi relatif yaitu hubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kemudian tadi lokasi, kemudian ada juga yang disebut dengan site dan situation. Site ini adalah kondisi sekarang ya, kondisi existing gitu. Kemudian untuk situation itu hubungan lokasi terhadap kawasan sekitarnya. Dan juga ada yang dinamakan dengan makna lokasi yang sering didefinisikan sebagai the importance of location in understanding world affairs, atau salah satu pentingnya lokasi adalah untuk memberikan pemahaman kita terhadap bagaimana bumi ini saling berhubungan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Masih di analisis lokasi ya. Jadi kenapa lokasi ini sangat dekat sekali dengan sistem informasi geografis. Kemudian karena seberapa penting sih analisis lokasi ini dalam SIG ya. Jadi lebih dari 80% dari setiap data memiliki komponen lokasi, baik itu lokasi absolut ataupun lokasi relatif. Tapi SIG ini kan lebih cenderung kita bermain terhadap lokasi absolut gitu, dimana lokasi tersebut fix gitu ya, bisa ditelusuri dengan ketika kita mengetahui sebuah koordinat suatu lokasi. Dengan memvisualisasikan dan mencari tahu hubungan antar data serta menggunakan hasil penemuan ini dalam proses pengambilan keputusan, Anda telah menggunakan analisis lokasi secara efektif.
Jadi ketika kalian sudah memvisualisasikan dan mencari tahu hubungan antar data ya dengan menggunakan sistem informasi geografis, kemudian kalian bisa mendeskripsikan hasil penemuan tersebut, kemudian ataupun misalkan hasil penemuan tersebut dijadikan sebagai salah satu acuan atau salah satu faktor dalam mengambil keputusan, kita telah menggunakan analisis lokasi secara efektif. Analisis lokasi mengacu pada teknologi sistem informasi geografis untuk memberikan perspektif baru tentang sebuah informasi. Hal ini mampu mengungkapkan nilai lebih pada data statis yang seringkali tersembunyi untuk membuka peluang baru, pendekatan inovatif, dan pada akhirnya sebuah solusi bisnis mungkin, ataupun sebuah solusi bisa politis ataupun solusi misalkan dalam hal pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, analisis lokasi muncul sebagai animo yang berkembang bagi banyak penyedia teknologi terkemuka dunia, dan sekarang menjadi komponen penting bagi berbagai solusi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dengan Bing-nya, IBM, SAP, MicroStrategy, dan tentunya saya lupa untuk menambahkan itu Google ya. Mereka yang bermain dengan big data, ketika ditambahkan sebuah lokasi, tentunya akan sebuah informasi tersebut, sebuah data tersebut akan semakin menarik gitu. Jadi bedanya data misalkan sistem informasi ya, ada sistem informasi dan sistem informasi geografis. Data sistem informasi juga kan dia bermain dengan sistem informasi juga kan dia bermain dengan data ya, big data gitu, dalam bentuk tabular atau tabel, dalam bentuk misalkan seperti di Excel gitu ya. Dan keunggulan sistem informasi geografis dibandingkan sistem informasi karena SIG ini dia memiliki analisis lokasi, karena dia memiliki informasi lokasi yang berbentuk koordinat ya, yang bisa digunakan untuk analisis lokasi gitu, bukan hanya data tabular saja ya. Walaupun ya SIG juga mempunyai ya data tabular dalam bentuk attribute table gitu. Kemudian manfaat terbesar dari solusi analisis lokasi dari SIG adalah kemampuan untuk menerjemahkan kumpulan data yang kompleks gitu ke dalam bahasa universal yang berbentuk peta. Nah, itu adalah salah satu keunggulan SIG ya. Ketika mungkin seorang ahli sistem informasi dia hanya bermain dengan angka dan data gitu, dan seorang ahli sistem informasi geografis dia juga bukan hanya angka dan data itu, dia juga bisa bermain dengan peta gitu, bisa bermain dengan simbologi, bisa bermain dengan analisis spasial misalkan, overlay, buffer, network analysis, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, teknologi mampu memberikan perspektif yang valid tentang masa kini dan pandangan yang menarik tentang masa depan. Dan ini adalah sebuah sudut pandang yang unik serta tidak dapat dicapai melalui pendekatan yang lain. Itu tadi ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa salah satu keunggulan atau keunikan dari SIG ini karena dia memiliki informasi lokasi yang bisa kita gunakan untuk analisis lokasi. Nah, kemudian beberapa contoh penelitian SIG, sistem informasi geografis, saya juga sudah memberikan link yang bisa kalian buka ya ketika kalian mungkin tertarik dengan penelitian tentang SIG, topik-topik apa yang sering dibahas di penelitian geografi,
khususnya menggunakan sistem informasi geografis. Yang pertama, SIG bisa digunakan untuk energy and climate change, lalu community mapping and analysis, special justice for food production, access and equity, health, housing, international development, and humanitarian relief, seperti yang terjadi di Gaza sana ya. Sudah pernah saya atau belum ya, saya berikan contoh tentang bagaimana SIG bisa menjadi sebagai orang pertama gitu yang memberikan informasi ketika terjadi sebuah bencana gitu, kerusakannya seberapa parah ataupun daerah mana yang paling perlu bantuan gitu. Itu humanitarian relief. Kemudian land and wildlife conservation, lalu natural disasters, risk and vulnerability analysis, lalu urban growth management planning, water system science and society. Oke, saya tunjukkan ya contoh-contoh websitenya. Oke, sebentar. Ya, ini ya. Saya ambil dari website yang sudah saya share sebelumnya, yang di sini ya. Yes. Di sini ya, di science.edu ada GIS research example. Saya tunjukkan. Ini ya, ada di site.edu GIS research example. Oke. Ya, jadi ada beberapa contoh penelitian atau area penelitian yang banyak, yang sering dijadikan topik dalam penelitian geografi ya. Oke, yang pertama mungkin dalam energy and climate change. Jadi kita bisa menggunakan GIS atau SIG untuk mengeksplor perubahan iklim dan isu energi di dunia. Misalkan contohnya exploring climate change risk and vulnerability, untuk mengetahui seberapa jauh gitu ya impact dari perubahan iklim, dengan cara untuk mengetahui bagaimana sistem Earth atau sistem bumi ini bekerja gitu ya. Kemudian bisa juga untuk pemetaan
energi alternatif, sumber energi alternatif gitu, bisa juga digunakan seperti itu. Bisa juga untuk mengeksplor produksi dan mengurangi greenhouse effect ya, efek rumah kaca. Lalu contoh yang lainnya dalam energy and climate change, untuk land use dan transportation planning, untuk mengurangi penggunaan energi dan greenhouse gas emission, itu contohnya ya. Kemudian contohnya misalkan community mapping yang kedua. Contohnya misalkan di sini ada sensus, housing, foreclosure dan sebagainya gitu. Lalu spatial justice ya. Jadi bisa juga digunakan, JC ini bisa digunakan untuk penelitian untuk mengeksplor social inequality, kesenjangan sosial dalam tingkat nasional ya, untuk mengetahui di mana misalkan daerah yang paling miskin, yang paling kaya, pendapatan terendah, pendapatan tertinggi gitu. Kita bisa memvisualisasikan data-data tersebut dengan menggunakan SIG gitu. Lalu kemudian ini masih spatial justice ya tadi, bisa untuk sensus atau housing gitu. Kemudian contoh selanjutnya misalkan dalam food production, access and equity. Nah, ini contoh yang pernah dilakukan, misalkan mapping to end hunger. Jadi di New York City, Coalition Against Hunger. Jadi di New York sana mereka pernah memetakan food retailers, perkebunan masyarakat, perkebunan besar gitu, food stamp, restoran dan sebagainya. Kemudian dari pemetaan lokasi-lokasi yang berhubungan dengan makanan tersebut, kita bisa menggunakan data tersebut untuk misalkan untuk mengetahui seberapa banyak produksi sebuah perkebunan di suatu kabupaten, misalkan satu kota, dengan melihat jumlah jumlah perkebunannya gitu, luas perkebunannya dan jenisnya gitu. Lalu contoh yang lain misalkan untuk kesehatan ya, bisa juga untuk kesehatan. Misalkan ini contohnya untuk mempelajari seberapa jauh ya risiko dari kerusakan lingkungan gitu terhadap kesehatan masyarakat dengan mengkombinasikan kesehatan dan geografi gitu. Misalkan kita ingin mengetahui dampak sebuah limbah, misalkan limbah yang mengalir ke sungai. Dengan adanya GIS kita bisa mengetahui seberapa jauh limbah tersebut mengalir misalkan. Lalu seberapa banyak dampak seberapa banyak masyarakat yang terdampak dari limbah tersebut. Dengan menggunakan data-data tersebut kita bisa mengetahui dan bisa memitigasinya di kemudian hari gitu. Lalu housing, housing ini bisa kita gunakan mungkin saat ini misalkan untuk sertifikasi tanah ataupun untuk jenis bangunan yang ada gitu ya. Tapi kalau untuk di Indonesia sulit sih, misalkan kalau kita membedakan jenis bangunannya berdasarkan atap ya. Kalau di luar negeri sana kan kita gampang ya membedakan antara rumah, jenis rumah berdasarkan warna atapnya saja kita sudah bisa membedakan gitu.
Lalu contoh yang lain, International Development and Humanitarian Relief. Nah, ini contoh penerapan JIS ataupun organisasi penelitian ya dalam ini ya, dalam International Development and Humanitarian Relief. Mungkin contohnya seperti humanitarian relief ini, misalkan terjadi kelaparan atau misalkan terjadi peperangan, kita bisa mengetahui seberapa parah dampak peperangan tersebut, misalkan yang terjadi di Gaza sana ya, dengan menggunakan citra satelit, misalkan membandingkan sebelum dan sesudah terjadi sebuah bencana kemanusiaan misalkan. Kemudian untuk land and wildlife conservation, banyak ya contohnya, misalkan kita ingin mengetahui habitat yang paling sesuai untuk satu jenis spesies gitu. Kemudian untuk natural disaster, ini banyak juga ya untuk contoh-contoh penelitian untuk natural disaster. Kemudian urban growth management planning, jadi kita bisa menganalisis perkembangan perkotaan dan merencanakan sebuah pembangunan perkotaan dengan menggunakan JIS atau SIG ya. Lalu untuk water system, science and society, banyak juga ya, bisa kalian buka link yang sudah saya berikan dalam bahasa Inggris, tapi ya gampangan ya, kita bisa translate langsung tuh ya, bisa translate ke bahasa Indonesia ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita untuk kesempatan kita pada kali ini. Kita membahas tentang pengantar penelitian sistem informasi geografis, tidak terlalu detail, hanya sebagai gambaran umum saja bagi kalian yang mungkin tertarik lebih jauh gitu, misalkan dalam skripsi untuk mengambil topik dengan menggunakan salah satu topiknya menggunakan SIG gitu. Mungkin itu saja, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.